Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Di sini Abah akan menjelaskan mengenai tata cara melempar jumroh, baik itu pada tanggal 10 maupun pada hari tasyrik. Selain itu juga, karena ada pertanyaan yang masuk di YouTube, ya, YouTube Abah, pertanyaannya, Abah tolong jelaskan mengenai tata cara menggantikan ya, orang tua saya untuk melempar jumroh. Bagaimana caranya saya ingin menggantikan lempar jumroh beliau? Langsung saja Abah akan menjelaskan mengenai tata cara tadi lempar jumroh. Pada saat Bapak Ibu berada di Arafah, ini diurut dulu ya. Kemudian pada saat setelah wukuf, Bapak Ibu meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam. Pada saat setelah masuk waktu maghrib, silahkan Bapak Ibu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya-nya itu ya, di jamak qashar di Arafah. Ya, silahkan diperbolehkan sholat di situ. Karena apa? Karena sekarang ini kan ya, jamaah-jamaah haji luar biasa ya, jutaan, sehingga kalau langsung setelah masuk waktu maghrib kemudian berjalan menuju ke Musdalifah, khawatir tadi macet dan waktu sholatnya keburu habis. Jadi diperbolehkan sholat di Arafah, yaitu dengan cara, ingat, di jamak qashar, prakteknya sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isyanya 2 rakaat. Kemudian ya, jamaah-jamaah haji berangkat menuju ke Musdalifah. Nah, pada saat Bapak Ibu berada di Musdalifah, silahkan Bapak Ibu ya supaya istirahat. Kemudian jangan lupa kalau belum memiliki batu ya supaya bisa mencari di Musdalifah. Caranya bagaimana? Caranya tempo hari itu ya, Abah itu pada saat mencari di Musdalifah ya, dibongkar karpetnya, karena yang sekarang ini insya Allah ada karpet merah digelar. Ya. Dan yang namanya Musdalifah itu Bapak Ibu berupa padang, ya, padang pasir, ya, seperti lapangan luas. Nah, sama pemerintah Saudi disiapkan karpet merah untuk istirahat di situ, untuk tidur di situ. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ya belum memiliki batu untuk melempar jumroh, silahkan dibuka karpetnya, kemudian dikorek-korek itu pasirnya, insya Allah di bawah pasir itu sepertinya sudah disediakan. Nah, kemudian berapa kerikil yang perlu disiapkan? Ya, pada dasarnya atau ketentuannya untuk melempar jumroh itu pada saat tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu membutuhkan 70 kerikil. Hanya saja Abah sarankan supaya dilebihkan. Umpamanya ya, disiapkan atau diambil 80, khawatir nanti pada saat lempar jumroh umpamanya kurang dan lain sebagainya itu ya. Jadi dilebihkan saja, umpama lebih 10 jadi 80. Nah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi itu pada saat setelah melaksanakan sholat subuh di Musdalifah, Nabi berdoa, kemudian setelah itu ya, sebelum matahari terbit, Nabi sudah berangkat menuju ke Mina. Ini diurut dulu. Nah, Bapak Ibu juga demikian. Bagi Bapak Ibu yang sehat dan kuat, silahkan bermalam di mana? Di Musdalifah. Kemudian usahakan bisa sholat subuh di Musdalifah, kemudian berdoa, ya, memperbanyak doa di situ, kemudian barulah berangkat menuju ke Mina. Adapun bagi Bapak Ibu yang mungkin karena ada kendala ya, kendala kesehatan dan lain sebagainya, ada dari pemerintah itu namanya skema murur ya.
Diperbolehkan seperti itu. Karena dijelaskan ada dalam hadis itu, pada saat Nabi bersama rombongannya, ada beberapa wanita yang sudah sepuh, ya, orang tua yang sudah sepuh, minta izin ke Nabi untuk pergi duluan ke Mina. Ya, jadi tidak sampai subuh. Nah, Nabi menjelaskan, dipersilahkan, diperbolehkan meninggalkan Musdalifah setelah lewat tengah malam. Ya, jadi tidak perlu menunggu subuh. Nah, bagi orang-orang yang mungkin karena sesuatu hal, ya, karena kesehatannya terganggu dan sebagainya, ya, pemerintah Indonesia, ya, yaitu menerapkan skema murur, para jamaah masuk ke Musdalifah, kemudian biasanya itu berada di bis biasanya, kemudian nunggu di situ sampai lewat tengah malam, kemudian berangkat menuju ke Mina. Itu seperti itu diperbolehkan. Sesampainya nanti di Mina, ya, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat subuh, berarti silahkan sholat subuhnya di Mina, itu boleh, ya. Kemudian di waktu duha, silahkan Bapak Ibu berangkat menuju ke Jumroh Aqobah, tempat melempar. Namanya Tugu lah kalau bahasa mudahnya, ada namanya Tugu Aqobah. Ya, kalau di sono terkenalnya dengan Jamarot, ya, tempat lempar jumroh. Nah, waktu yang afdol itu adalah waktu duha. Nah, pada saat waktu duha, silahkan Bapak Ibu berangkat menuju ke tempat lempar jumroh. Caranya bagaimana melemparnya? Setelah Bapak Ibu sampai, di situ kan Masya Allah ya, banyak orang. Di sini Abah sarankan, ya, perbanyak doa, minta supaya selamat, lancar, dan barokah. Terus saja berjalan menuju ke bibir sumurnya. Ya, tidak perlu dari jauh. Kenapa? Tadi ingat, doanya orang yang haji dan umroh itu makbul. Pada saat Bapak Ibu mungkin ada rasa khawatir terkena lemparan, perbanyak doa, minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan tolong Bapak Ibu, Allah akan mudahkan. Ya, beranikan saja, terus, ya, merangsek ke depan. Kalau sekiranya sudah yakin kalau melempar itu bisa mengenai Tugu Aqobah, maka silakan dilempar. Ya, syukur-syukur bisa sampai di bibir sumurnya. Ya, kalau tidak, ya diperkirakan saja lemparannya itu bisa mengenai tadi Tugu Aqobah. Caranya bagaimana? Caranya ambil kerikil yang Bapak Ibu sudah siapkan, kemudian, ya, baca takbir, Allahu Akbar sambil lempar. Allahu Akbar lempar. Itu seperti itu tuntunannya. Jadi, pada saat Bapak Ibu dari tenda Mina, siapkan kerikilnya lebih dari 7. Aslinya yang akan dilempar itu 7 kerikil. Tapi umpama dilebihkan jadi 10 lah umpamanya, ya. Tidak perlu dibawa semua, ya, 80 atau 70, ya, keberatan. Cukup bawa 10 kerikil saja, ya. Nanti yang digunakan ingat hanya 7. Ya, ulangi caranya, ambil, ya, kerikil, kemudian sebutkan atau ucapkan, ya. Ucapkan apa? Ucapannya takbir, Allahu Akbar sambil lempar, Allahu Akbar, itu ya. Seperti itu sampai 7 kali. Setelah itu apa? Setelah selesai, langsung balik ke tenda Mina. Nah, seperti itu. Kemudian menyembelih, kemudian cukur rambut, tahallul. Itu tuntunannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 11, hari tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah pada tanggal 11 silahkan datang ke tempat melempar, tetapi waktunya yaitu pada saat matahari tergelincir masuk waktu duhur. Jadi ada ketentuannya, baru diperbolehkan melempar jumroh. Nah, biasanya ada beberapa jamaah itu berangkatnya sebelum duhur. Supaya apa? Supaya tidak penuh. Ada juga setelah duhur berangkatnya. Ya, diperbolehkan, yang penting pada saat melemparnya itu sudah tergelincir matahari. Contoh misalnya jam
11 atau setengah 12 berangkat. Kemudian di perjalanan masuk waktu duhur pada saat itu, kemudian sesampainya di mana tempat melempar itu sudah tergelincir matahari kan, sudah boleh melempar, silahkan. Itu seperti itu. Tapi di sini Abah memberikan saran ya supaya tenang saja, lebih baik tadi sholat aja dulu, ya setelah sholat barulah melaksanakan lempar jumroh. Dan ingat, sholatnya di Mina itu, tuntunan hadisnya itu adalah dikosor, ya tidak dijamak. Kalau ikuti tuntunan dari Nabi, Nabi itu selama di Mina sholatnya hanya dikosor saja, ya diringkas. Contoh misalnya sholat duhur hanya 2 rakaat di waktu duhur, kemudian nanti sholat asarnya 2 rakaat di waktu asar. Itu pada saat di Mina. Nah kemudian kembali ke lempar jumroh tanggal 11, ya 11 Zulhijjah, silahkan setelah masuk waktu duhur datang ke tempat melempar jumroh. Yang pertama tugu ula atau jamarot, ya jumroh ula, lempar 7 kali, ya 7 kali lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ya 7 kali lemparan. Setelah melempar jumroh yang pertama, ya tugu ula, kemudian silahkan berdoa menghadap ke Baitullah. Itu ada hadisnya, ada tuntunannya. Kemudian berangkat lagi menuju ke tugu yang kedua, yaitu wusta. Lempar lagi, ya Allahu Akbar sebanyak 7 kerikil. Kemudian silahkan setelah itu melipir berdoa menghadap kemana? Ke Baitullah. Itu ya. Nah kemudian setelah itu ya, berangkat lagi menuju ke tugu Aqobah. Silahkan lempar 7 kali lemparan, ya Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah itu tidak ada tuntunan doa, langsung saja pulang ke tenda Mina. Itu kalau Bapak Ibu melaksanakan sendiri, maksudnya tidak membadalkan, tidak menggantikan, itu untuk sendiri. Apa-apa yang dilakukan pada tanggal 11 sama pelaksanaannya untuk tanggal 12 dan 13. Sama, persis. Ingat ya, 11, 12, 13 Zulhijjah, waktu melemparnya itu adalah setelah masuk waktu duhur, setelah tergelincirnya matahari. Kemudian yang dilempar 3 tugu, ula, wusta, dan Aqobah. Pada saat setelah melempar tugu ula, maka disunahkan untuk berdoa. Kemudian setelah melempar tugu yang kedua, wusta, itu juga disunahkan berdoa. Kemudian yang selanjutnya melempar tugu Aqobah, tidak disunahkan berdoa, tapi langsung kembali ke tenda. Itu seperti itu tuntunannya. Nah kemudian di sini Abah akan jelaskan bagi Bapak Ibu yang mungkin pada saat hajian itu membawa orang tua, atau barangkali ya istrinya sakit, maka suaminya bisa menggantikan untuk lempar jumroh. Caranya bagaimana? Saya akan urut. Pada tanggal 10 Zulhijjah itu kan dimulai lempar jumroh yang namanya jumroh Aqobah. Jadi tanggal 10 itu hanya 1 tugu, 1 jamarot. Nah, cara pelaksanaannya bagaimana? Karena sekalian ingin menggantikan keluarganya atau orang lain. Caranya, ingat afdolnya itu adalah waktu duha. Berangkat waktu duha menuju ke jamarot, menuju ke jumroh Aqobah. Kemudian lakukan dulu kewajiban untuk sendiri. Ingat ya, hukumnya wajib melempar jumroh itu lakukan untuk diri sendiri dulu. Ya, pada saat sudah berada dekat dengan jumroh Aqobah, kemudian ucapkan Allahu Akbar, lempar, Allahu Akbar, lempar sampai 7 kali. Setelah selesai, kemudian niatkan di dalam hatinya, ya Allah, saya akan melempar jumroh Aqobah ini ya Allah, untuk menggantikan istri saya, kalau istrinya yang mau dibadalkan atau digantikan.
Ini contohnya umpama istrinya karena sakit tidak bisa berangkat lempar jumroh pada tanggal 10. Maka silahkan niatkan di dalam hatinya. Ya, tadi Abah ajarkan bukan ucapan ya. Niat itu adalah urusan hati, adanya dalam hati. Hatinya itu supaya berbicara, ya Allah hari ini saya akan menggantikan istri saya karena dia sakit ya Allah umpamanya. Ya, ampuni dosa-dosanya ya Allah dan berilah pahala untuk dia ya Allah atau untuk istri saya ya Allah. Niatkan seperti itu, cukup seperti itu. Ya, niatnya adalah untuk menggantikan istrinya dan mintalah kepada Allah pengampunan. Kenapa? Karena dijelaskan dalam hadis itu, satu lemparan pada saat Bapak Ibu melempar jumroh, maka Allah akan hapus satu dosanya. Kemudian selesai, kembali ke tendanya masing-masing. Kemudian, bagaimana kalau umpamanya tanggal 11, 12, 13, ternyata istrinya sanggup dan bisa, ya berarti tidak perlu diwakilkan. Ini umpamanya istrinya itu sakit atau saudaranya itu tetap sakit, tidak bisa berangkat melempar jumroh. Maka pada tanggal 11, 12, dan 13, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu duhur, silahkan berangkat ya untuk melaksanakan lempar jumroh. Laksanakan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Caranya, pada tanggal 11, 12, 13 ini sama ya prakteknya. Datang dulu ke tugu yang pertama, tugu ula. Ya, lakukan untuk diri sendiri dulu 7 kali lemparan. Setelah itu ya, jangan berdoa dulu. Tadi yang berdoa itu kalau untuk sendiri. Karena ini sekalian ingin mewakilkan atau menggantikan yang sakit umpamanya, maka setelah melempar 7 kali, kemudian niatkan di dalam hatinya, ya Allah hari ini istri saya masih sakit ya Allah, saya akan menggantikan dia untuk lempar jumroh ini ya Allah. Ampuni dosanya dan berilah pahala ya Allah. Silakan niatkan seperti itu boleh seperti itu. Ya, cukup di dalam hati saja. Setelah niat ingin menggantikan lempar jumroh yang sakit umpamanya, kemudian ambil kerikil, lempar 7 kali lemparan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian setelah itu disunahkan berdoa. Jadi doanya sekalian saja. Ya, silakan berdoa dan diusahakan ya, berdoa boleh menghadap ke arah kiblat ya, ke Mekah ya, ke Baitullah seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah melaksanakan lempar jumroh di tugu yang awal, yaitu tugu ula, kemudian tadi berdoa, ya, kemudian silahkan berjalan menuju ke tugu yang kedua, yaitu wusta. Ya, laksanakan 7 kali lemparan untuk sendiri, kemudian niatkan ingin menggantikan ya, keluarganya atau istrinya yang kurang sehat, yang sakit. Ya Allah hari ini saya akan menggantikan istri saya karena sakit tidak bisa melempar jumroh ya Allah, ampuni dosanya, berilah pahala ya Allah. Umpama niatnya seperti itu boleh. Ya, ini Abah berikan supaya mudah, ya, penjelasannya supaya mudah. Nah kemudian, ya, kalau sudah diniatkan ingin menggantikan, ya, melempar jumroh istri atau keluarganya yang kurang sehat dan lain sebagainya, silahkan ambil kerikilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lempar sampai 7 kali. Setelah selesai, kemudian disunahkan untuk berdoa, ya, disunahkan untuk menghadap ke Baitullah. Kemudian setelah itu, ya, berangkat lagi menuju ke tugu Aqobah. Ya, lempar dulu untuk sendiri 7 kali lemparan. Kemudian setelah itu niatkan tadi menggantikan siapa tadi? Yang sakit tadi, ya, karena tidak bisa melempar juga jumroh Aqobahnya. Maka silahkan setelah niat ya, menggantikan, kemudian lempar 7 kali. Setelah itu tidak ada doa, ya, silahkan boleh pulang langsung ke tenda Mina, karena tidak disunahkan untuk berdoa pada saat setelah melempar jumroh Aqobah. Nah, apa-apa yang dilakukan tanggal 11 itu sama, ya, sama seperti itu. Ya, silahkan dilakukan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi 11, 12, 13 Zulhijjah itu melempar 3 tugu, ula, wusta, dan Aqobah. Itu ya.
Nah, itu caranya seperti itu ya. Cukup bagi yang menggantikan keluarganya, tidak usah bingung, niatkan saja di dalam hatinya karena ingin menggantikan keluarganya atau saudaranya atau orang lain, itu boleh. Ya, caranya cukup seperti itu ya. Insya Allah mudah dipahami. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila mana ada yang kurang jelas, boleh bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan Abahnya sehat. Baik Bapak Ibu, Abah mendoakan bagi Bapak Ibu yang akan haji dan umroh tahun ini, semoga Allah memberikan banyak pertolongan kemudahan, memberikan sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.